Pemirsa, kita tahu jika stroke termasuk penyakit berbahaya yang tak pandang bulu. Pria, wanita, tua ataupun muda bisa berisiko terkena penyakit yang biasanya diakibatkan oleh komplikasi penyakit kronis seperti darah tinggi, kolesterol, atau diabetes juga penyakit jantung. Menurut Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit atau CDC bisa berakibat fatal bagi wanita. Namun bagi pria, penyakit ini justru berisiko menyerang di usia muda. Pola hidup sering dikambing hitamkan sebagai penyebab penyakit yang terjadi akibat terganggunya aliran darah ke otak, baik karena adanya sumbatan atau pecahnya pembuluh darah. Namun, meski stroke sangat mematikan, semua bergantung pada kecepatan tindakan saat seseorang mengalami serangan. Dan tentu bisa segera diatasi bila kita cermat dan memperhatikan tanda atau gejala awal kemunculan penyakit ini. Wajah terkulai, hilangnya fungsi tubuh pada satu sisi atau cadel adalah gejala umum yang mudah kita kenali. Namun selain gejala tadi, sebetulnya baik pria maupun wanita memiliki gejala lain yang wajib kita ketahui namun jarang kita perhatikan. Sehingga kadang kefatalan penyakit stroke sudah mencapai tahap lanjutan. Lalu seperti apa gejala lain stroke yang harus kita waspadai? Hidup Sehat akan mengupasnya untuk Anda. Pemirsa Hidup Sehat masih di Hidup Sehat TV One. Nah, tadi kita udah melihat cuplikan kalau seandainya stroke menyerang mendadak, apa ya penyebabnya? Nah, ini nih Kak, memang ada gejala-gejala yang mungkin tidak diwaspadai. Betul Jadi sekali. sekarang kita udah sama narasumber kita nih, Dokter Ziki Yombana, spesialis saraf. Halo dokter. Halo, apa kabar dok? Kita Alhamdulillah berjumpa kembali. sehat. Pagi-pagi udah seger banget ya dok? Lumayan segar. Nah ini fakta mitos pertama langsung ya dok ya? Boleh. Siap? Siap. Siap kita siksa ya dok ya? Siap. Oke. Nah, stroke itu menyerang terkadang tanpa gejala dok. Itu fakta atau mitos dok? Fakta. Fakta? Fakta. Kok bisa dok? Iya. Jadi kan tadi di video udah dijelasin ya, stroke itu tanda-tandanya seperti apa. Tapi di daerah otak itu kan udah ada yang namanya daerah motorik, daerah bicara, daerah sensorik, penglihatan, pendengaran, dan ada petanya itu ya. Tapi ada yang namanya silent area, jadi daerah di mana terjadi sumbatan tapi tidak mengenai fungsi-fungsi tadi. Biasanya ketahuannya ketika dilakukan secara insidental, ketika dilakukan CT scan atau MRI, loh kok pernah ada sumbatan ya, ditanya, Bapak Ibu pernah stroke? Nggak pernah, ternyata sebetulnya udah pernah, tapi di daerah silent area atau daerah yang tidak memberikan gejala klinis. Nah itu gitu. di mana itu kira-kira silent area-nya dok? Itu macam-macam. Jadi kalau dalam bentuk misalnya ini CT scan atau MRI, itu ada gambar otaknya gitu ya. Itu ada polanya tuh. Yang depan daerah motorik, yang belakang daerah penglihatan, daerah samping untuk pendengaran dan sensorik. Kalau tengah-tengah untuk daerah namanya ekstrapiramidal untuk koordinasi segala macam gitu ya. Tapi kalau di luar daerah itu karena otak kan fungsi luas sekali itu dan fungsinya banyak. Kalau ternyata di luar daerah-daerah yang tadi, biasanya tidak memberikan gejala apapun. Tapi tetap dia pernah kena stroke. Nah itu. Dan itu tidak merasa sakit atau apa gitu pada saat kena itu ya dok? Enggak, karena makanya tadi bilang tidak bergejala. Nah istilahnya silent area, silent, ya kan? Silent, benar-benar tidak ada tandanya. Oke, tapi dok kalau udah kena di silent area, mungkin pemirsa perlu tahu, itu berdampak panjang nggak ke depannya? Panjang. Jadi gini, siapapun yang pernah secara insidental ketahuan pernah mengalami stroke meskipun tanpa gejala, maka orang tersebut kemungkinan kena stroke di kemudian harinya lebih besar daripada orang yang belum pernah ketahuan kena stroke. Nah, jadi orang yang pernah kena kemungkinan kena lebih besar. Jangan-jangan yang sekarang kenanya di silent area atau daerah yang tidak memberikan gejala, tapi berikutnya bisa lebih fatal. Oke, nah nih dok, ini ada fakta mitos berikutnya nih dokter. Sakit kepala dan keseimbangan tubuh mulai terganggu itu adalah salah satu gejala seseorang terkena stroke. Ini fakta atau mitos? Fakta. Fakta. Kita bicara fakta di sini kan tadi disebutkan dokter Nisa kan salah satu ya. Salah satu, betul. Jadi kalau orang yang mengalami sakit kepala yang mendadak, kemudian gangguan keseimbangan mendadak, dengan diiringi dia memiliki faktor risiko ya, misalnya dia ada hipertensi, diabetes, kolesterol, merokok, dan lain-lain, masih mungkin ini adalah salah satu tanda dari serangan stroke.
Tapi jangan disamaratakan, wah setiap gangguan keseimbangan atau sakit kepala pasti stroke, ya nggak gitu juga. Oh gitu. Jadi tiba-tiba emang lagi kepala aja, mau stroke nih gitu. Takutnya kan nanti orang Belum gitu ya. tentu. Belum tentu kan ya dok. Iya. Jadi jangan panik dulu ya kalau emang lagi sakit kepala. Nah itu gimana tuh cara supaya mungkin kita merasa bahwa memang ini udah tanda-tandanya gitu. Apa Ya. perbedaannya mungkin dengan sakit kepala biasa? Ya, yang pasti yang namanya stroke itu kan kata-kata kuncinya adalah serangan. Serangan, ya. Serangan. Kalau serangan itu tidak memiliki apa ya, istilahnya nggak pakai ketuk Tanda-tanda pintu ya, gitu, nggak tanda-tanda. ada. Jadi muncul mendadak. Jadi siapapun yang mengalami sakit kepala muncul mendadak, usianya sudah faktor resiko stroke, artinya udah usia 40 ke atas itu, terus dia juga merokok, metaboliknya nggak oke. Boleh dia mikir ini stroke dulu daripada kecolongan. Nah Begitu. itu. Jadi mendadak kata kuncinya. Ya. Oke. Bagaimana dengan orang yang punya riwayat darah tinggi, Dok? Ya. Nah, mungkin ada gejala tertentu nggak sih yang mungkin dirasakan? Mungkin pemirsa perlu tahu nih, Dok. Ya, terkait darah tinggi. Jadi darah tinggi ini sebetulnya adalah silent killer. Tuh, saya udah berapa kali ngomong silent hari ini. Iya benar ya, ada 2 kali tadi barusan. Jadi silent silent area, killer. silent killer, Iya. Silence of the Lambs lagi nanti film. Jadi silent killer ini hipertensi atau tekanan darah tinggi yang selama ini mungkin masyarakat beranggapan, wah kalau tensinya naik sakit kepala segala macam, itu adalah salah. Oh, Jadi hipertensi tidak memiliki gejala apapun, tidak memiliki rasa apapun, sampai dia memberikan komplikasi. Komplikasinya bisa ke otak, bisa ke jantung, bisa gagal ginjal, bisa mata. Nah itu. Jadi kalau hanya hipertensi saja tanpa komplikasi, tidak ada rasanya. nah jadi itu sebenarnya kalau tensi biasa itu kelihatan nggak sih sebenarnya kalau kita nih lagi hipertensi deh, gue ini ngerasa hipertensi gitu, Nggak mungkin. nggak mungkin ada rasanya. Nggak mungkin ada rasa. Harus dicek. Harus dicek ya, jadi Harus berkala. dicek. Mungkin tiap pagi itu kita kayak punya alat Ya, tensi iya, gitu benar ya. banget. Dicek secara periodik untuk menyimpulkan hipertensi atau tidak. Kalau ada yang bilang, wah kalau sakit kepala saya tensi kok naik ya. Terbalik, karena sakit kepala tensinya naik. Bukan tensi naik jadi sakit kepala. Oh, begitu Ini kan penting. ada sakit, tertentu mungkin apapun itu mungkin membuat tensinya naik ya dok. Ya, apapun rasa tidak nyaman di dalam tubuh, baik itu sakit kepala atau cantengan pun Ya. akan membuat tensi naik. Oke. Nah, Dok, jadi kan memang semua orang tuh kalau bisa di rumah punya satu oksigemeter ya, tensimeter, sorry. Tensimeter. Tensimeter. Nah, jadi berapa kali kalau bisa dicek gitu, Dok, dalam seminggu? Mungkin pemirsa perlu tahu. Ya biasanya sih kalau untuk awal-awal kita screening sekitar kurang lebih dalam 1 minggu kita lakukan tiap hari. Dan Oh, tiap dicek hari. pada jam yang sama dengan kondisi yang santai. Oh, Ya. jadi jangan lagi menggebu-gebu Benar, gitu ya. jangan habis lari, tensi ya pasti naik. Iya betul. Ini benar-benar lagi santai. Kira-kira itu sampai berapa sih dok? Maksudnya tekanan darah itu yang kadarnya itu yang normal deh. Yang normal. Tekanan darah yang normal sebetulnya kalau selama ini masyarakat tahunya adalah 120/80 ya. Sekali lagi itu salah. Oh, Karena yang normal adalah atasnya kita ngomong sistol adalah kurang dari 120. kurang dari 120 itu normal Iya, ya. ketika udah 120 yang selama ini udah terlalu ngetop itu adalah normal, itu Iya. sebenarnya adalah pre-hypertension. Udah mulai gejala menuju hipertensi. Jadi ambang batasnya itu adalah 120 bawahnya dok? Bawahnya yang penting di bawah 100. Di bawah 100. Iya. Gitu. Oh. Oke. Nah, nih, Dok, biasanya kalau misalnya orang yang obesitas, Dok, ya, Kamu aja kelebihan kayak berat aku, badan. kayak aku. Ya, enggak apa-apa. Tenang aja. Itu biasanya tekanan darah tinggi apa tidak, Dok? Kecenderungannya ada, yaitu kita sebut namanya sindroma metabolik ya. Jadi dengan adanya lingkar perut yang lebih dari 100 biasanya gitu ya. Aduh, langsung ditutup ya, Kak, nggak nyampe saya, ya. saya tidak menyebut siapa-siapa ya. Tapi saya merasa tersindir dok. Itu ada resiko, tapi bukan artinya mutlak, bukan artinya mutlak, tapi ada resiko. Jadi sebaiknya memang harus diatur dengan pola diet ya. Ya, betul, tapi emang sebenarnya sih iya sih dok, aku agak di atas tadi itu 120 dok. Kalau setiap kita ngecek tuh selalu paling tinggi. Tapi untungnya aku alhamdulillah sih kontrol gitu ya. Oke. Ada minum obatnya gitu. Nah, itu penting. Itu penting ya dok ya. Baik. Ya, ini ada lagi nih, Dok, yang selalu menjadi pertanyaan masyarakat nih. Salah satu tanda bagian tubuh terasa kesemutan Iya. atau kebas adalah gejala stroke. Nah, ini banyak banget nih masyarakat berpikir seperti itu. Tapi, Dok, jangan dijawab dulu. Sesaat lagi tetap di Hidup Sehat. Halus banget sih. Itu jangan